saya mau tanya dulu nih, Muslim atau Kristen? Muslim. Ya, Saya ya, Muslim, silakan. sedangkan suami saya itu kan mualaf ya. Saya kan pernah DM ya. Nah, suami saya itu kan mualaf, masih ikut saya. Terus dia suka sering nonton Edis TV, jadi pengen pindah lagi gitu. Nah, kan udah dia bilang. Saya disuruh nonton. Herlina, saya mau tanya dulu, Herlina ini Muslim atau Kristen? Oh, Muslim bang. Karena sebelumnya kan bang kan suami saya memang suka nonton ini bang Udi. Saya follow baru beberapa hari ini. Oke, disarankan sama suami. Dek, coba kau follow dulu edisi, kau tonton dulu gitu. Iya betul bang. Oke. Ngomong-ngomong suami Kristen jangan-jangan? Oh kalau suami memang Muslim bang. Oke teman-teman, ini yang naik perempuan teman-teman, dan waktunya tidak terlalu lama, mungkin 15 menit ya, setelah itu naik lagi. Jadi bagaimana perempuan ini naik? Atas dasar disuruh oleh suaminya. Keduanya juga seperti ini teman-teman, sama-sama. Jadi tidak tempat yang sama, tidak ada unsur kenal satu sama lain, tetapi orang yang berbeda, tetapi dua-duanya sama-sama disuruh oleh suaminya, dan suaminya juga Muslim. Bagaimana kita bisa melihat ini menjadi suatu pembelajaran? Coba dengarkan ini teman-teman di Room Edis TV. Iya, makhluk Tuhan Freya, saya mau tanya dulu nih, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan, mau menyampaikan apa makhluk Tuhan Freya? Saya panggil apa ini? Freya aja itu suami saya yang bikin nama makhluk. Oh, Freya. Saya Ya, silakan. Muslim, sedangkan suami saya itu kan mualaf ya. Saya kan pernah DM ya. Nah, suami saya itu kan mualaf, masih ikut saya. Terus dia suka sering nonton Edis TV, jadi pengen pindah lagi gitu. Nah, kan udah dia bilang. Saya disuruh nonton. Sudah saya bilang, hati-hati para Yang- mualaf nonton Edis TV, nanti kamu tidak Islam lagi. Nah, silakan. Ya, setiap malam hampir nonton Edis TV terus. Hmm. Saya disuruh nonton gitu. Terus? Buat mastiin gitu. Jadi ada tertarik sih. Terus? Tertarik dengan penjelasannya. Tertarik dengan penjelasan saya. Sudah berapa lama Kak Freya nonton Edis TV, nonton saya? Ngikutin sih 1 minggu, kalau suami saya mah sering. Baru Saya seminggu. lihat terus ngapain gitu. Coba deh lihat Edis TV, nonton katanya gitu. Oke, apa yang membuat Anda tertarik? Yang tertariknya sih yang cerita Nabi Muhammad yang menikah itu aja. Oke, tapi kita tes dulu ya, tes dulu. Oh, orang-orang pada ngomong tes dulu. Berarti suami mualaf ngikut kamu beragama Islam dan dua-duanya Islam ya? Ya. Oke. Kami pengen tahu karena nggak mau kami ngaku-ngaku orang Islam. Coba, berarti sholat sampai sekarang sholat ya? Sholat. Oke, coba kami pengen dengar gimana bacaan sholat, niat sholat, kami pengen tahu aja. Sholat apa? Subuh. Terserah, sholat subuh kah, maghrib Sholat pada terserah. subuh rakaat ini mustaqibati ada lillahi ta'ala. Oke, bacakan satu ayat Quran. Ayat pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinna. Ada lagi? Oke, sah. Coba yang bagian belakang. Yang bagian belakang tadi? Apa? Minal apa? Minal? Minal jinnati wan nas. Minal jinna watin? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan A'udzu nas. birabbil Oke. nas, Minal jinnati wan nas. Artinya? Jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas artinya? Enggak ngerti. Nggak ngerti. Anda tahu itu kan? Kami sudah tahu. Orang Islam itu hanyalah membunyikan huruf-huruf Arab yang mereka tidak tahu apa artinya. Oke. Waktu nonton Edis TV baru seminggu ini ya, kamu mengatakan tertarik begitu. Saya pengen tahu nih feedbacknya nih. Tertariknya itu dalam pengertian pengen meninggalkan Islam atau gimana? Pengen masih memahami, makanya nonton Edis TV lagi. Masih pengen memahami. Oke. Isu apa itu? Yang kemarin kamu lihat terus kemudian kamu tertarik dan pengen kamu pahami? Ya, yang dalil-dalilnya itu yang tentang Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad keluar Allah gitu. Setelah Muhammad, maksudnya? Setelah Muhammad ada, itu lahir Allah gitu, kata Edis TV. Oke, baik. Saya jelaskan. Gini. Jadi, waktu Muhammad belum jadi nabi, karena umat muslim percaya Muhammad jadi nabi itu umur 40 tahun. Ya. Dari umur 0 sampai 39, kira-kira Muhammad itu beragama nggak? Beragama Apa agama dia? Islam. Dari mana dia Islam? Dari mana dia tahu ini? Kan dia belum dapat wahyu. Setahu saya itu dari awal Nabi Muhammad udah Islam. Berarti Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum. Nah, terus dari mana dia Islam? Kitabnya apa kalau dia Islam? Dia membaca kitab suci apa? Bagaimana dia caranya sholat? Tuntunan sholat belum ada. Bingung kan? Iya, belum. Bingung kan? Jadi gini. Jadi dulu sebelum Muhammad lahir dan ketika dia lahir sampai berumur 39 ya, mereka itu hidup di dalam sebuah penyembahan berhala ya, keadaan Ka'bah sebelum ya wahyu turun. Biar saya tunjukkan. Kita pakai dalil-dalil dari sumber-sumber Islam sendiri. Saya tidak mau teman-teman kita ini menggunakan sumber-sumber yang bukan dari Islam ya. Ini bukan karang-karangan ini akurat.com ya. Nih. Perhatikan.
Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai dari era Ammar bin Luhai. Oke, saya teruskan ya. Dari seluruh berhala yang mengintari Ka'bah, Hubal menjadi sesembahan yang paling besar dan paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Hubal berbentuk dan seterusnya ya. Nih. Di kemudian hari setelah Fathul Mekah, Hubal dan seluruh berhala lainnya dihancurkan oleh Muhammad. Nah, ini kan setelah dia jadi nabi ya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Muhammad umur 40 tahun, apakah dia sholat? Belum. Apakah dia sudah memeluk Islam? Belum. Masih berhala. Iya. Di situ di Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Allah itu ada setelah Muhammad? Ceritanya, jadi Tuhan sesembahan orang Quraisy, kaum keluarganya Muhammad, orang-orang Quraisy, mereka itu mengait-ngaitkan Allah itu dengan Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Itu jalan ceritanya. Bahkan dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia tidak mau kiblatnya itu di Ka'bah, nggak mau dia. Karena dia tahu Ka'bah itu memang penyembahan berhala. Makanya kiblatnya, coba, kiblat pertama kali waktu Muhammad jadi nabi di mana? Di Mekah. Susah ini kalau kita ngomongin kayak begini. Kiblat pertama kali umat muslim itu bukan di Mekah. Kiblat pertama kali umat muslim itu di Yerusalem. Iya, karena Muhammad tahu bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Tetapi karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ini bukanlah nabi, melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblatnya ke tempat kiblat orang-orang Quraisy. Tetapi agama orang-orang Quraisy ini dipoles oleh Muhammad, dipoles. Ya, Tuhannya diganti menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya nabi-nabi orang Yahudi. Ritualnya pun dipangkas. Mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawaf pakai kain ikhram. Gitu ceritanya. Tapi kalau ke situ nanti ketinggian, makhluk Tuhan Freya kejauhan. Gak usah yang seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu sudah tinggi ilmunya, baru bahas ke situ. Kalau sekarang yang simpel-simpel saja. Ya harus. Ya kalau misalnya itu kenapa harus nyembah Yesus gitu? Baik. Menyembah itu apa dulu sih? Begini-begini, gerakan-gerakan begini. Kristen nggak perlu kayak begitu. Nah, kalau di dalam agama Islam memang harus didoktrin, harus nyembah. Begitu. Berbuat jahat lancar, nggak apa-apa, yang penting nyembah. Korupsi lancar, lanjut terus. Yang penting nyembah. Di dalam Kristen bukan seperti itu konsepnya. Di dalam Kristen itu berbakti. Berbakti itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan begini-begini. Coba, mana yang lebih penting? Melakukan perintahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, begitu, mengasihi sesama manusia, kemudian membantu orang miskin, memberi makan orang yang tidak kekurangan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Mana lebih baik kayak begitu atau begini-begini? Kalau begini-begini apa gunanya bagi orang itu? Tetangga kita lapar. Kalau kita menjadi Kristen berbakti kepada Tuhan itu adalah tindakan realita, tindakan realnya seperti apa? Menolong orang miskin tersebut. Tetapi dalam agama Islam ini yang penting nih. Seperti itu. Hanya melakukan gerakan-gerakan. Gitu juga, Bang. Gimana? Gak boleh gitu juga. Oke, sekarang saya tanya. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Dosa. Oke, mana lebih dosa, berzina atau meninggalkan sholat? Sama-sama. Salah, meninggalkan sholat lebih besar. Ini kalau saya ngobrol sama kamu, saya nggak bisa ngobrol yang besarnya, ya sholat. Begini, Kak Freya. Tapi sama-sama dosa. Gini, kita kalau ngobrol hal-hal yang seperti itu, kamu tidak akan nyambung karena pengetahuanmu tentang Islam itu tidak ada, zero. Kita harus ngomong hal-hal yang dasar saja. Kalau yang seperti itu kita nggak nyambung bahasan kita, nggak bakal nyambung. Kita dari hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu jauh berbeda. Ya, sekarang Yesus dulu. Ya, artinya begini, saya cuma pesan begini saja. Kamu mau ikut Muhammad apa ikut Yesus? Kan baru belajar, Bang, baru melihat. Oke, kita bandingkan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Ya. Oke, baik. Dalam hal apa ini yang pengen kamu tahu? Coba dalam hal seperti apa? Ya, yang nggak sukanya itu yang poligami, nggak sukanya. Oke, baik. Sekarang begini. Kalau kamu mengikuti Muhammad, maka kamu harus mengizinkan suamimu itu kawin lagi, betul? Ya. Betul tidak? Ya, benar. Oke. Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, ya. Ya, bahkan barang siapa suami kalau mau menceraikan istrinya tinggal talak saja, betul? Aku ceraikan kamu, betul? Ya. Nah, sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus?
Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Secara logis menurut kamu nih, ajaran yang kamu terima di hati nurani kamu yang mana? Yang diikuti? Yang diikutin apanya? Berat kan? Nih, ada Terus, Muhammad. Apa? Gini, kita bandingkan ya. Ada sosok Muhammad dengan ada sosok Yesus, betul? Ya. Oke, ya. Muhammad mengajarkan ini dalam sebuah hubungan pernikahan ya. Muhammad mengajarkan apa? Ya. Boleh tempeleng istri. Boleh tempeleng istri. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah Bang, kelamaan. Oke, boleh pukulin istri boleh. Aku menjahat banget ya. Boleh memukuli istri. Kemudian di dalam Kristen diajarkan apa? Supaya seorang suami janganlah berbuat kasar kepada istri. Coba sekarang saya tanya, dari hati nuranimu yang paling dalam, mana yang lebih pantas diikuti? Yesus kalau untuk kebaikan. Terus kenapa kamu menunda-nunda? Kita ngapain bahas Ka'bah, berhala Ka'bah, meninggalkan sholat? Gak usah yang tinggi-tinggi. Gak sampai. Muslim itu senang yang sederhana, mungil-mungil. Muslim itu senangnya mikirin hal-hal kecil. Kalau hal yang besar gak bisa, gak sampai. Akalnya gak sampai. Dari hal sederhana itu saja, kamu sudah sepakat bahwa Yesus lebih pantas diikuti ketimbang Muhammad. Betul? Ya, menurut saya ya. Terus apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda untuk meninggalkan Muhammad? Ya kan nanti kan sering nonton nih Edis TV nih. Nanti kalau udah meyakinkan nanti saya. Tapi ada niatan ya, ada niatan dalam hati pengen meninggalkan Muhammad dan ikut Tuhan Yesus ya? Hanya saya yang tahu. Oh, oke lah, baiklah. Dia Kan sering nonton. Gimana? Kan sering nonton, Ya. jadi kan mempelajari dulu. Oke, betul. Saya setuju Nggak dengan bisa itu. langsung. Jangan buru-buru. Artinya ketika mengambil Iya, satu keputusan kan. nanti sangat vital. Nah, gini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Supaya untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang mengatakan jangan kamu mendekati zina. Tetapi ada satu riwayat di mana Muhammad itu menyuruh orang melakukan perbuatan mohon maaf bul. Tahu nggak? Tidak tahu. Jadi suatu ketika adalah seorang suami istri yang di rumahnya itu tinggal seorang pemuda. Misal kamu dengan suami nih. Oke, suami kamu punya tangan kanan, punya asisten pribadi tangan kanan, anak angkat dia. Seorang lelaki, seorang pemuda. Tetapi suamimu itu cemburu. Cemburu dia karena keberadaan laki-laki tersebut di rumah. Ini terjadi di dalam kisah kepada Muhammad. Jadi ada seseorang bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya suami namanya Sahlah. Oke? Nah, di rumah mereka berdua tinggal seseorang bernama Salim. Lalu Sahlah ini mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya di wajah suamiku itu terdapat raut wajah kecemburuan sehubungan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimana solusinya? Dia minta solusi sama Muhammad. Muhammad memberikan solusi seperti apa tahu? Dia memberikan solusi bahwasanya si Sahlah itu harus menyusui Salim tadi. Ya itu suami saya udah cerita itu. Bagaimana kamu ikutin Nabi yang kayak begitu? Ibarat kata nih, suamimu punya anak angkat, punya asisten ya yang tinggal di rumah tapi udah dewasa dia. Terus kamu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih suami saya cemburu nih? Padahal dia itu anak angkatnya sendiri loh. Pembantunya sendiri, budaknya sendiri, seorang suruhannya sendiri, kok dia cemburu? Lalu Rasulullah menyuruhmu, wahai Freya, supaya suamimu tidak cemburu, susuilah laki-laki itu. Emang ada. Oh, ada. Nih ya, saya tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan kepada dia nih ya. Hadis menyusui anak dewasa. Ini makanya untuk meninggalkan agama Islam hanya dibutuhkan sedikit keberanian untuk berpikir logis. Saya bacakan ya. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin ini nama-namanya kita skip saja ya karena banyak ini riwayat-riwayatnya dari Aisyah, istri Nabi SAW. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri. Karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Si Salim itu. Sahlah menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah, suamimu. Ia berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Setelah itu nggak cemburu lagi. Satu hadis. Bukan satu hadis. Ada banyak hadis. Perhatikan. Telah mengabarkan kepada kami bla 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 ya. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah ia. Ia berkata, bagaimana saya menyusuinya? Sedangkan ia adalah anak laki-laki dewasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa?
Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat suatu apapun di wajah Abu Huzaifah suamiku setelah itu yang tidak saya suka. Jadi setelah disusui, Abu Huzaifah tidak cemburu lagi. Saya teruskan lagi. Bukan cuma satu hadis, ya. Dikatakan ini. Nabi SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim, Ma'ula Abu Huzaifah, hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah lelaki dewasa. Rabi'ah berkata, hal tersebut merupakan keinginan bagi Salim. Ada lagi? Banyak ini riwayat ini sahih. Nih ya. Sahlah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim memasuki rumah kami dan ia telah berpikiran seperti yang difikirkan oleh lelaki dewasa dan telah mengetahui apa yang diketahui lelaki dewasa. Maka beliau bersabda, susuilah dia, si Salim itu, yang keluar masuk rumahmu itu, yang bukan suamimu itu. Susuilah dia, maka engkau akan menjadi haram baginya dengan hal tersebut. Kemudian saya tinggal 1 tahun, tidak menceritakan hadis tersebut, dan bertemu Al-Qasim kemudian berkata, ceritakan hadis tersebut dan engkau tidak akan takut. Nih, banyak hadisnya itu banyak sekali. Jadi jelas sekali bahwa, ibarat kata, kalau kamu dengan suami, memiliki seorang pria lain di rumah, ya, maka untuk membuat suamimu itu tidak cemburu, maka kamu harus menyusui pria tersebut. Supaya suamimu tidak cemburu. Bagaimana tanggapanmu? Nanti saya baca-baca lagi. Baik. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Bahkan saya sering mengatakan begini. Kalau nonton Edis TV, 1 kali pasti akan marah-marah. Mengatakan kafir, laknatullah, jahannam, dajjal, pengarang, pemfitnah. Itu bagi orang yang pertama kali nonton Edis TV. Untuk kedua kali, orang sudah mulai berpikir, ini kan zaman internet. Gampang saja saya lihat itu, saya googling saja apakah Edis ini bohong atau tidak. Kedua kali nonton Edis TV, orang akan berpikir dan mencari tahu apakah benar yang diomongin Edis TV. Ketiga kali nonton Edis TV, orang akan mulai manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Nah, hati-hati untuk yang keempat. Untuk yang keempat kali, mustahil Anda masih menjadi Islam setelah nonton Edis TV. Jadi memang ada tahap-tahapnya, Kak Freya. Saya pun tidak memaksakan harus hari ini, harus sekarang juga, tidak. Ada banyak sekali video-video saya, terutama di Facebook yang sudah dirapi-rapikan oleh orang, walaupun itu bukan akun saya. Silakan lihat saja di real Facebook. Ada banyak, ada ribuan Facebook saya di situ. Nanti setelah kamu menonton video-video saya rasa niat kamu akan bulat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, Kak Freya? Terima kasih. Sama-sama, Kak Freya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup, nanti saya pelajarin. Nanti saya nonton terus Oke. Edis TV. Makanya jangan lupa, teman-teman juga kalau nonton Edis TV, klik share dan bagikan. Begitu. Herlina, saya mau tanya dulu, Herlina ini Muslim atau Kristen? Oh, Muslim bang. Tambunan, lahir sebagai Muslim? Oh, kalau orang tua, mualaf bang. Orang tua mualaf. Kemudian Ya, akhirnya perempuan ibu. Oh, ibu yang mualaf. Iya betul bang. Oke, berarti ibu menikah dengan bapak, akhirnya ibu mualaf. Berarti ibu dapat orang Islam. Iya dapat orang Islam bang. Tapi kok bisa tambunan? Ayah tambunan bang. Oh, ayah tambunan dan ayah memang seorang Muslim dari sononya. Iya dari sananya memang Muslim bang. Cuma kalau dari ibu, mualaf Kristen. Ibu mualaf, ibu Kristen kemudian anak yang Muslim. Oke, baik. Berarti sampai detik ini Iya. masih Muslim ya? Muslim bang. Oke, apa gerangan Herlina naik kemari? Silakan. Silakan. Karena sebelumnya kan suami saya memang suka nonton ini bang Edi. Saya follow baru beberapa hari ini. Oke, disarankan sama suami. Dek, coba kau follow dulu Edi sini, kau tonton dulu gitu. Iya betul bang. Oke. Ngomong-ngomong suami Kristen jangan-jangan? Oh kalau suami memang Muslim bang. Hanya saja memang setiap kali dia nonton live, abang nampak. Oh, berarti diam-diam dia nonton Edis TV. berarti suami pun mualaf ya? Mualaf enggak bang, dia Muslim. Muslim tapi intip Edis TV. Iya, dia sering nonton bang. Oke, kenapa kok menyarankan nonton Edis TV? Ini mencurigakan ini. Kenapa kok menyarankan nonton Edis TV? Ya karena sebelumnya kan saya cerita tentang keluarga. Memang kalau Oke. ke agama Muslim saya kurang bang untuk riwayat-riwayatnya. Saya kurang memang bang untuk ngaji, kurang mungkin karena memang orang tua dulu kurang mengajarkan ke Muslim. Oke, tapi sholat nggak? Selama jadi Muslim ini, jadi Muslimah ini sholat nggak? Oh sholat sholat enggak bang. Oh, kadang sholat, kadang enggak. Oke, coba kami mau tes Ya. dulu nih. Bagaimana niatan sholat, bacaan sholat kami mau dengar. Coba. Maghrib ya bang ya. Oke. Soli fardol maghribi salah rakaat ini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Oke, sah ini muslimah. Sah.
Oke, bacaan satu ayat Quran coba, satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakulahu kufuwan ahad. Artinya? Kurang tahu. Tidak tahu. Amin. Baik. Tapi intinya gimana nih? Kenapa? Apa ada ketertarikan? Apa pengen lagi belajar dulu? Atau ada niatan ini mau meninggalkan agama Islam? Saya pengen tahu gimana? Oh, saya penasaran aja bang sama abang kan live ini karena beberapa hari ini memang aku ikutin bang. Ada 3 hari ini lah saya follow juga kan bang kan. Baru saya follow tadi. Oke. Lalu Sebelumnya saya nonton juga. nonton di mana? Ya nonton di TikTok lah bang, Nonton nonton di abang. Karena sebelumnya kan suami saya nonton abang. Cuma karena saya sering lihatnya, saya penasaran bang. Terus saya tonton, makin kesini, saya follow, saya lihat. Oke. Gini, kesannya gimana? Apakah saya itu mengada-ngada, memfitnah, atau bagaimana? Oh, tidak sih bang, karena abang live ini belum ada yang membuktikan, sering turun. Nah, berarti memang terbukti benar apa yang saya ucapkan ya, karena seorang muslim tidak mampu membantahnya ya. Ya kalau dari live ini sih bang. Nah, kemudian dampaknya bagi imanmu sebagai muslimah apa? Kira-kira goncang nggak imanmu? Oh, ada juga goncang bang. Cuman kalau ada yang yang agak menantang abang, dalilnya apa ini gitu kan? Cuma goyang lagi bang, balik lagi ke muslim gitu. Oke. Tapi ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Kalau untuk saat ini belum sih bang, karena Belum. memang belum ya inilah makanya ditonton abang kan. Iya, mantap. Makanya ditonton. Ya benar. Ya itu butuh proses. Makanya teman-teman, karena memang udah dari kecil, udah dari Islam, dari lahir begitu kan. Akhirnya menerima sesuatu yang baru, yang kontra begitu ya, memang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oke, dari pokok bahasan saya nih, kira-kira yang kamu ingin kupas atau ingin tanyakan tuh apa? Ya tentang kan gini bang, kan selalu perdebatan Allah ini kan satu gitu kan bang kan. Saya juga satu. Duh, Iya, cuman ya Allah itu kan satu ya kan bang kan. Oke, Bisa. Herlina ada berapa? Nah, ya satu sih bang. Bisa. Cuma kan selalu ada perdebatan bang antara selalu ada perdebatan kan bang antara Muslim dan non Muslim. Selalu ada perdebatan antara Esa, antara Yesus itu Nabi Isa. Ya, banyak. Mungkin karena Herlina Tambunan mungkin baru beberapa hari, jadi belum banyak menonton yang lama-lama begitu. Karena video saya itu sudah ribuan. Nah, saya itu memang belum punya Facebook resmi Edis TV, tapi ada banyak Facebook Edis TV. Walaupun itu bukan punya saya, tapi mereka sangat kreatif itu. Kalau di TikTok begini kan terlalu panjang ini, panjang dan nontonnya live. Nah, kalau di Facebook ataupun itu sudah dipotong, sudah dirapi-rapikan bagian-bagian yang bagus begitu. Nah, jadi sering-sering saja nonton itu. Bagaimana apa itu Esa, ya kan? Apa itu Tuhan? Siapa yang harus kita jadikan Tuhan? Itu kan? Kepada siapa kita harus berbakti? Itu semua sudah ada. Ya, seperti itu. Oke bang. Dari beberapa hari, 3 hari belakangan ini tadi kamu bilangnya begitu. Yang Iya bang. kamu lihat VT saya di TikTok? VT yang baru saya upload? Oh, sebagian bang ada yang saya lihat, ada Oke, juga apa tidak, yang karena memang kamu lihat apa itu VT saya? seperti aurat seharusnya ditutup di agama Islam, seperti itu. Dada gitu. Yang barusan ini yang saya upload barusan, yang baru saya upload sehari 2 hari yang lalu, belum lihat. Belum bang. Belum. Baik. Ya, jadi teman-teman dia masih newbie sekali, masih baru sekali, ya belajar dulu lah ya. Ajak teman-teman banyakin nonton Edis TV begitu. Kebenaran tidak perlu takut diuji. Seperti itu. Begitu Herlina ya, saya hanya pesan saya begini Herlina. Inti dari semua yang saya sampaikan adalah untuk mengganti Allah dan Muhammad dari hatimu. Karena tahu nggak kamu bahwa yang memerintah di hatimu itu adalah Allah dan Muhammad. Sebagai seorang muslimah, kamu percaya nggak bahwa di hatimu ada yang memerintah, yaitu Allah dan Muhammad? Ada yang mengendalikanmu, betul? Iya bang. Kenapa kamu pergi ngambil air wudhu? Kenapa kamu masuk kamar mandi harus begini? Kenapa kamu pakai kerudung? Kenapa kamu begini? Itu kan karena kamu dikontrol, dikendalikan oleh Allah dan Muhammad. Bahkan nanti kalau kamu punya uang, kamu akan berangkat ke Arab Saudi. Sampai sana kamu akan menciumi sebongkah batu, betul? Betul bang. Iya, karena apa? Karena Muhammad memerintah di hatimu. Nah, pesan Edis TV cuma satu. Pesan saya Edis TV cuma satu. Setiap orang harus membuang Muhammad dari hatinya dan menggantinya dengan Yesus. Supaya Yesuslah yang memerintah di hatinya. Supaya Yesuslah yang menjadi raja di dalam hidup dia. Ketika Yesus menjadi raja di hatinya, percayalah, orang tersebut tidak akan menabung untuk pergi ke Arab dan mencium sebongkah batu di sana.
Simple saja. Ketika Yesus memerintah di hati seseorang, orang tersebut akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke teman-teman, bagaimana komentar kalian tentang video ini? Ini pembelajarannya panjang sekali teman-teman. Tetapi kalau ada di tempat kalian yang tidak sesuai dalam pemikiran kalian, coba kalian cross check lagi. Bagaimana yang sebenarnya itu tulis di kolom komentar. Itu pun jikalau ada. Tetapi kalau memang ini sudah benar apa yang dikatakan oleh Edis, ya sudah diterima. Mau tidak mau. Jadi teman-teman berikan komentarnya, berikan like-nya, subscribe bagi yang belum, dan loncengnya nyalakan. Karena video-video seperti ini saya akan berikan, kalian tidak ketinggalan untuk notifikasinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam kasih dari terang dunia.